If you're a Christian, 99% of Christians are ignoring every single rule inside the Bible Can every Christians single day. interpret the Bible, you're saying? Like they pick and choose what they want to Oh yeah, stick with, you're they'll saying? try and say I interpret it differently. I believe in God, but I don't believe in that part. That's not what the book says. It doesn't say ignore half of me. It says follow me. No. Only Muslims follow their book. Not true. So they're the last religion. Tiga agama ini, Yahudi sebagai yang paling tua, kemudian Nasrani dan Islam, berasal dari bapak yang sama, yang disebut dengan bapak monoteisme, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Monoteisme, ajaran pada satu Tuhan, dengan landasan bahwa Allah adalah tunggal. Qul huwallahu ahad. Ini menjadi inti dari sebuah ajaran agama, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada agama yang mengabaikan sisi ketundukan, sisi kepatuhan, sisi penyerahan diri kepada Allah, sudah pasti itu tidak dikatakan Islam, dan sudah pasti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang senantiasa menitik beratkan pada penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Ada ketundukan, ada kepatuhan, dan itu esensi dari makna Islam itu sendiri. Aslamah yuslimu islaman, berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Oleh karenanya, jika ada agama yang memiliki konsep penyandaran diri, mengembalikan semua persoalan, mengajarkan ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah, itu disebut Islam. Dan ketika makna ini digeneralisasi, dibawa pada aspek universal, maka sesungguhnya agama-agama terdahulu pun memiliki nilai dan kandungan ajaran yang sama. Yahudi misalnya, yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, Nasrani yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, secara esensi sama. Apalagi tiga agama ini, Yahudi sebagai yang paling tua, kemudian Nasrani dan Islam, berasal dari bapak yang sama, yang disebut dengan bapak monoteisme, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Monoteisme, ajaran pada satu Tuhan, dengan landasan bahwa Allah adalah tunggal. Qul huwallahu ahad. Yahudi dan Nasrani esensinya sama, yaitu sama-sama mengajarkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Allahu ahad, tunggal, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak punya anak, tidak punya keturunan, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak punya orang tua. Ini esensi ajaran Yahudi, Nasrani, dan Islam. Makanya ketika ditempatkan pada aspek ini, sejatinya Yahudi dan Nasrani juga dikatakan Islam. Dan Islam secara universal memiliki kandungan itu. Sehingga Islam, jika dimaknai lebih luas, tidak hanya mengacu pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Tidak. Agama-agama terdahulu, agama samawi, agama yang berasal dari Allah, sejatinya memiliki kandungan dan esensi ajaran yang sama. Ini menjadi inti dari sebuah ajaran agama, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada agama yang mengabaikan sisi ketundukan,
sisi kepatuhan, sisi penyerahan diri kepada Allah, sudah pasti itu tidak dikatakan Islam, dan sudah pasti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal, kata Allah dalam surah Ali Imran itu. Ada orang yang mencari agama selain Islam, falan yuqbal, maka tidak diterima agama itu. Dan tentu karena ini esensi inti dari sebuah ajaran, sangat berpengaruh terhadap keberadaan agama itu sendiri. Ketika agama sudah hilang esensinya, maka tunggu saja saat-saat agama itu akan terus menurun. Dan ini yang disampaikan oleh Andrew Tate misalnya. Kalau kita sandingkan Andrew Tate baru-baru ini, ketika dia menghebohkan dunia dengan menyatakan bahwa 99% Kristen, pemeluk agama Kristen tidak mengamalkan pada isi kitabnya, pada Alkitab. Apa misalnya? Sangat banyak dalam ajaran Kristen yang sama dengan Islam. Itu menunjukkan bahwa ajaran Kristen dengan Islam sama sumbernya dari Allah. Kecuali setelah adanya revisi, adanya perubahan-perubahan dari orang-orang yang mungkin ingin mengubah isi kitab itu. Esensinya sama. Coba kita lihat Nabi Allah Isa di sunnah. Ajaran sunnah itu pertama berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sujud pada Allah. Kemudian tidak makan babi, tidak makan yang haram. Sama. Maka kemudian layak kita pertimbangkan apa yang disampaikan oleh Andrew Tate ini. Apa kata dia? Kita simak. I think it's the last religion on the planet. You think it's the right religion? I think it's the last religion. So if it's the last true religion on the planet, then it has to be the correct one. Because I don't think How any is it the last one? It's the last religion because no other religion has boundaries which they enforce. If you will tolerate everything, then you stand for nothing. If your book says X, but you refuse to say the book says this, I'm sick to what the book says. Doesn't matter what the subject is, right? I don't want to get us banned. If you're a Christian, 99% of Christians are ignoring every single rule inside the Bible Can every Christians single day. interpret the Bible, you're saying? Like they pick and choose what they want to Oh yeah, stick with, you're they'll saying? try and say I interpret it differently. I believe in God, but I don't believe in that part. That's not what the book says. It doesn't say ignore half of me. It says follow me. No, Only Muslims follow their book. Not true. So they're the last religion. Yeah. Who gives a shit? Christians come along and say I'm a Christian. Give a f- to ignore the Bible. Well, isn't there a lot of Muslims that don't follow the Quran too, though? I'm sure there's a lot of Muslims who don't completely follow the Quran. But I'm saying that if you were to go out there and try and find Muslims who live true to the Quran completely, you can find them. There's more devout Muslims than devout Christians. Christianity has no power left. It's a power. Even the Pope is up here talking about, and I want to make this very, very clear. I'm not anti anything. I'm not homophobic. I don't give a. I'm talking about what the book says. If the book says man and women lay together, and then the Pope is going to stand up now and say that you can be a gay preacher, the book doesn't mean anything now. So the whole religion doesn't mean anything. So the rules don't mean anything. If you're tolerant of everything, you stand for nothing. The problem is with religion is that it naturally needs to be intolerant. For a religion to be a religion which is respected, it needs to be intolerant of certain things. Yeah, but- you can't say we're a religion which tolerates everything. Now you have no belief systems. But when was that book written, It does, yeah, completely. But the world evolves. So. Completely. So Christianity's evolved into nothing. Islam hasn't. This is the point I'm making. The point I'm making is if you're going to throw your own rules away, you can't stand up and say this is a religion, these are our doctrines, but we tolerate everything and we don't punish anyone for anything and none of it really matters. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin.